perilaku Bani Israil. Falima lam tuhsinu illa liman ahsana ilaikum. Bani Israil, adik kita, falima kenapa kalian lam tuhsinu tidak berbuat baik illa liman ahsana ilaikum, kecuali kepada orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Artinya kalian itu kenapa kalau berbuat baik itu pilih-pilih. Kalau orang berbuat baik baru kalian berbuat baik. Nanti kalau orang yang berbuat baik kalian tidak mau berbuat baik. Artinya berbuat sesuai tuntutan yang dilakukan orang kepada dia. Kalau orang berbuat baik dia buat baik, kalau orang berbuat buruk dia buat buruk. Dan ternyata itu suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Wala tasilu illa man wasalakum. Dan kenapa kalian tidak menyambung tali persaudaraan? Kenapa kalian itu hanya silaturahim hanya kepada orang yang mau menyambung tali persaudaraan? Kalau orang menyambung tali persaudaraan kamu sambung, tapi kalau dia putuskan kami pun putuskan. Kenapa seperti itu kepada Allah? Kenapa seperti itu? Kamu hanya menyambung tali silaturahim hanya kepada orang yang mau menyambung. Tapi kalau orang itu tidak mau menyambung, kamu tidak mau menyambung. Wala tukallimu, dan kenapa kalian tidak berbicara illa man kallamakum, kecuali kepada orang yang mau berbicara dengan kalian. Kalian itu hanya ngajak bicara kepada orang yang mau dengar kalian. Kalau orang itu tidak mau ngajak kalian bicara, kalian diamkan orang itu. Wala tuhimu illa man atamakum. Kenapa kalian tidak memberi makan? Kenapa kalian itu hanya memberi makan kepada orang yang memberi makan kepada kalian? Kalau orang itu beri makan, kamu baru beri makan. Kalau orang tidak beri makan, kamu tidak mau beri dia makan. Wala tuhimu illa man atamakum. Kenapa kalian hanya memuliakan orang yang memuliakan kalian? Kalian hanya memuliakan orang yang memuliakan kalian saja. Kalau orang tidak memuliakan kalian, kalian tidak memuliakan dia. Pada isani ahadin fadlun ala ahadin minawila, seseorang itu tidak akan memiliki kelebihan atas yang lain. Innamal mu'minun, baru dijelaskan oleh Allah. Innamal mu'minun, orang-orang beriman itu yang sebenarnya adalah innama ini dalam istilah bahasa Arab adadul hasr, menunjukkan hanya. Kalau nak tahu ciri-ciri orang beriman yang seperti ini, gitu. Hanya yang seperti ini dikatakan beriman. Contoh dalam Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama, hanyalah. Berarti artinya hanya terbatas, adadul hasr. Hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir lah yang dia ini memakmurkan masjid. Yang tidak memakmurkan masjid tidak dianggap beriman yang sejati oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi innama itu menunjukkan hanya terbatas. Maka di sini disebutkan oleh Allah ciri-ciri orang beriman. Innamal mu'minun, orang beriman itu yang seperti apa sebenarnya kata Allah? Yaitu alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang beriman yang sebenarnya itu adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lantas, bagaimana sifat mereka? Yang pertama, alladzi yuhsinuna ila man asaa ilaihi. Di samping mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka punya sifat kata Allah, alladzi yuhsinuna ila man asaa ilaihi. Mereka tetap berbuat baik sekalipun kepada orang yang berbuat buruk kepada dia. Ini memang langkah yang berbeda. Ini menunjukkan tingkat kesempurnaan iman. Kalau berbuat baik kepada orang baik, itu hebat sudah. Lumayan lah, nanti dia mau balas kebaikan orang. Orang baik, dia baik. Tapi yang dia lebih nasib lagi, orang buruk dia balas baik. Nah inilah akhlaknya Rasulullah. Inilah akhlaknya Rasulullah. Yang mana perintah perbuatan seperti ini, berbuat baik kepada orang yang tidak baik pada kita, itu perintah Allah secara khusus kepada Nabi, nanti sebenarnya kepada kita tempatnya juga. Silakan buka surah Fussilat ayat 40. Surah Fussilat ayat 40 itu berbunyi,
wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah Muhammad perbuatan buruk dengan cara yang baik. Apa efek daripada perbuatan yang demikian? Kalau engkau membalas keburukan orang dengan kebaikan, apa kata Allah? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamid. Pasti nanti efeknya kalau engkau mampu membuat hal demikian, berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk padamu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah, nanti orang yang tadinya musuh, benci dengan engkau, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamid, nanti jadi kekasih orang yang sangat cinta dengan engkau. Dan Nabi Muhammad berhasil. Kalau kita belum tentu lagi Nabi Muhammad berhasil. Justru rata-rata akhlak Nabi yang seperti itulah ketika berbuat baik kepada orang yang dulunya jahat, dan beliau banyak menjadikan asbab hidayah orang-orang itu yang tadi musuh Nabi jadi paling sayang, paling cinta dengan Nabi, nomor satu di dunia. Kata Imam Bukhari dalam tafsir Al-Bawawi, ayat 40 ini perintah Nabi berbuat baik kepada orang yang dulunya berbuat buruk kepada Nabi, sebenarnya turunnya itu untuk Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu Bapak Ibu dalam Islam, dalam sejarah yang masyhur ada dua. Ada namanya Abu Sufyan ibnu Harbin, ada namanya Abu Sufyan bin Harith. Nah, terus Abu Sufyan yang selalu nyakiti Nabi mana? Dua-duanya. Dua-dua Abu Sufyan ini musuh Nabi. Awalnya tidak beriman, tapi pada akhirnya dua-duanya beriman. Namun yang paling masyhur, yang pemuka Quraisy itu Abu Sufyan bin Harb, ayahnya Sayyidina Muawiyah, yang istrinya Hindun. Hindun itulah yang makan jantungnya Sayyidina Hamzah. Jadi sama iya deh, suami istri itu memang luar biasa, mengerikannya permusuhan dengan Islam. Abu Sufyan itu luar biasa benci dengan Nabi Muhammad. Kapan Abu Sufyan itu mulai agak terkesan dengan Nabi Muhammad? Ketika dia datang ke kerajaan Heraklius, bahasa Arabnya Herakla. Jadi ketika dia tanya-tanya orang Heraklius itu aslinya Bapak Ibu, kalau tidak ikuti egois dia masih Islam. Dia takut kehilangan kedudukan. Heraklius ini Raja Romawi. Jadi ketika dia nengok Abu Sufyan datang dari Arab, dia tanya, apakah sudah tiba di Arab itu orang yang ciri-cirinya seperti ini? Katanya ada seorang yang ngaku sebagai Nabi. Yang aku ingin tanyakan mengenai latar belakang dia. Dia itu keturunan raja atau bukan? Bukan. Yang jawab Abu Sufyan. Yang jawab adalah Abu Sufyan, kita dia ketua rombongan. Baik. Kemudian kata Heraklius, pengikutnya banyak orang-orang kaya atau orang miskin? Orang miskin, pengikut Nabi Muhammad. Kemudian kata Heraklius, yang ditanyakan lagi, dia itu bersunat atau tidak? Abu Fatimah, apakah dia bersunat? Ya, ajarannya bersunat. Lantas pengikutnya itu, apakah ketika sudah masuk Islam ada yang murtad? Murtad. Kalau sudah masuk Islam, mereka sudah kuat imannya dan dia murtad. Maka mendengar itu, apa kata Heraklius? Sungguh Nabi akhir zaman yang telah dijanjikan telah dimunculkan, telah lahir di permukaan dunia ini. Dan sebagai dewan Nabi Heraklius ini menariknya loh, dia punya surah foto-foto para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka dia nak pastikan itu Nabi akhir zaman. Yang jawab Abu Sufyan. Maka heboh ketika itu. Abu Sufyan itu tidak kira kalau perihal keadaan Nabi Muhammad itu begitu luar biasa di luar sana. Di tengah kerajaan Heraklius ternyata Nabi Muhammad itu dianggap satu yang hebat. Maka Heraklius itu ketika itu akan beriman. Dikumpulkan pembesar-pembesar di dalam satu ruangan, dikunci ruangan, baru disampaikan, wahai pembesar, sekarang ternyata telah muncul telah Allah tampakkan, Allah datangkan Nabi akhir zaman.
Nabi akhir zaman baru muncul. Dia ciri-cirinya sudah tepat sekali. Bagaimana menurut kalian? Inginnya Heraklius pembesarnya itu ikut beriman, tetapi ternyata tidak. Pembesarnya itu mana ada terima, langsung mau kabur menuju pintu meninggalkan Heraklius. Heraklius ketakutan nanti dia dicopot dari kerajaannya. Dia bilang, tunggu, terjadi. Saya cuma kesiman kalian saja. Seberapa kokoh kalian dengan agama kalian? Ternyata saya menyaksikan kalian orang yang kokoh. Jadi sebenarnya Heraklius itu tidak beriman cuma karena nengok takut kerajaan dia hilang, nengok pembesarnya ada yang ikut dia, akhirnya dia tidak jadi beriman dari Muhammad. Akhirnya menengok peristiwa itu, Nabi Muhammad dibicarakan luar biasa oleh Heraklius. Abu Sufyan itu geleng-geleng itu, sungguh luar biasa. Ya, perihal Muhammad ini ternyata di luar begitu heboh. Jadi waktu ngaji hadis ini ini ada hadis dibagi kalau ada hadis nomor 3 Usul Bukhari. Panjang di situ. Nah, terkadang memang itu ke depannya. Terkadang itu begitu. Memang Abu Sufyan ini dengan Nabi Muhammad masih kerabat, masih ada keturunan kerabat. Terkadang orang itu dia akan baru tampak kehebatan seseorang itu kalau sudah di luar. Yang saat itu kalau di tengah kerabatnya dia akan biasa, dia akan siapa-siapa, dia akan biasa saja. Abu Sufyan karena Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja, kerabat. Ternyata di luar ternyata diperlukan oleh raja Romawi. Abu Sufyan itu dia yang pimpin perang Uhud. Jadi betul-betul pemusuhan betul dengan Nabi Muhammad. Pemusuhan dengan Nabi Muhammad. Kemudian istrinya juga benci dengan Nabi Muhammad, tapi dengan akhlak Nabi Muhammad ketika di Madinah sudah kuat peristiwa Fathul Makkah. Nah, inilah titiknya. Ketika di peristiwa Fathul Makkah itu, Nabi sudah janji sebenarnya kepada Nabi, hari ini adalah al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari al-marhamah. Marhamah itu kasih sayang. Tidak ada pembantaian pertumpahan darah, tidak ada. Cuma ingin membebaskan Mekah, berhala-berhala yang angkas, ada lagi di Ka'bah itu, Mekah dikuasai lagi oleh orang Islam. Nah, ketika itu ada satu sahabat ini cadel. Jadi ada juga sahabat yang cadel. Dia berpeluang ke depan, low. Jadi awalnya itu kayak enak gitu. Aturannya marhamah itu rahimah, sayang. Al-yawmu yawmul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Dia berteriak lain, al-yawmu yawmul marhamah. Marhamah jadi marhamah. Marhamah itu artinya apa? Marhamah itu hari pertumpahan darah, hari balas dendam. Dengan yang kecil, Abu Sufyan, kata dia tahu Nabi Muhammad pasukannya 12.000 ramai, berapa ribu sahabat yang ikut hadir dari Madinah ke Makkah, nak membebaskan Makkah. Abu Sufyan ketakutan, langsung minta perlindungan dengan Nabi Muhammad. Coba bayangkan, kata Nabi diperintahkan oleh Allah, idfa'u billati hiya ahsan, berbuatlah baik pada orang yang pernah berbuat jahat pada engkau. Nabi lakukan. Nabi kebalas dendam. Nabi justru menenangkan Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Nah, hari ini bukan hari kami mau balas dendam, bukan kami nak usir kalian, bukan kami nak bunuh kalian, bukan. Ini hari kasih sayang. Langsung Nabi justru mengatakan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, darahnya tidak akan ditumpahkan. Sampai segitunya tadi. Melihat akhlak Nabi yang luar biasa itulah di antara percikan hidayah itu muncul di hatinya Abu Sufyan. Luar biasa tempatnya. Dulu aku betul-betul musuh dia, nyakiti dia. Tidak ada makhluk yang paling kubenci di dunia ini Nabi Muhammad. Tetapi setelah itu dia masuk Islam. Ringkasnya, maka kata dia, tidak ada wajah yang paling kucintai Nabi Muhammad. Tidak ada yang paling kusayangi Nabi Muhammad. Maka benar firman Allah. Ketika Nabi Muhammad berbuat baik dengan orang yang dulu pernah jahat dengan beliau, justru orang-orang yang dulunya nyakiti beliau menjadi sangat cinta, sangat sayang dengan Nabi Muhammad. Bahkan yang masih Islam, istrinya masih Islam. Itu masih Islam itu. Itu yang di dadanya Sayyidina Hamzah, kemudian dipunya dilepeh lagi. Itu istrinya Abu Sufyan. Nah, ternyata semakin sayang, justru Abu Sufyan menambah hubungan kekerabatan dengan Nabi. Dengan cara apa?
dengan cara pernikahan. Nabi dijadikan penantu. Itulah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu Abu Sufyan. Istri Nabi dari yang 11 itu. Salah satu ada namanya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Anak dulunya musuh Nabi Muhammad, Abu Sufyan. Masuk Islam Abu Sufyan, istrinya masuk Islam. Ummu Habibah jadi istri Nabi. Dulunya itu musuh, sekarang malah jadi mertua. Begitu. Nabi mampu melaksanakan di depan bilati dia asal berbuat baik kepada orang sekalipun dia berbuat buruk kepada dia. Minimal kata para ulama, Sayyidina Abdul bin Abbas mengatakan mengamalkan ayat membalas orang yang berbuat buruk dengan kebaikan, minimal al-afwu, memberikan maaf, tidak menuntut balas dendam. Itu minimal gitu. Yaitu dengan memaafkan, minimal dengan memaafkan, tidak beristilah awas ya, dendam itu tidak begitu. Jadi minimal mengamalkan hidup bil lati ia ahsan, berbuat baik dan balas orang yang buruk kelakuan yang pada dengan kebaikan, minimal memaafkan orang itu. Tidak ada keinginan nak balas dendam. Nah ini Abu Sufyan. Ayat ini sebenarnya tentang Abu Sufyan. Ada lagi Abu Sufyan Ibu. Namanya Abu Sufyan bin Haris. Kalau Abu Sufyan bin Haris sepupu Nabi Muhammad. Jadi jangan keliru. Ada namanya Abu Sufyan ibnu Harbin, Abu Sufyan bin Haris. Kalau Abu Sufyan bin Haris itu sepupu Nabi. Karena Haris ini adik-beradik dengan Sayyidina Abdullah. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Haris adik-beradik Abdullah, berarti Abu Sufyan bin Haris sepupu dengan Nabi Muhammad. Itu juga awalnya musuh Nabi, tapi ujung-ujungnya masih Islam. Apa yang mereka kenali? Abu Sufyan yang tadi itu, yang istrinya Hindu, yang anaknya Muawiyah. Siapa Muawiyah? Itulah yang nanti menjadi raja pertama dalam dinasti kekhalifahan. Istilahnya itu umat Islam dipimpin atas dasar sistem dinasti. Mulainya dari Muawiyah itu. Itulah dinasti Umayyah. Abu Bakar meninggal baginda Nabi, Abu Bakar, lanjut Umar, lanjut Utsman, lanjut Ali, lanjut Sayyidina Hasan. Meninggal Sayyidina Hasan karena memang Sayyidina Hasan menyerahkan sudah daripada berubah darah terus. Muawiyah ingin mimpin umat Islam, pengennya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, biar aku aja yang mundur. Muawiyah, ambillah seluruh kekuasaan umat Islam ini, engkaulah yang mimpin umat Islam. Sejak itulah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pemimpin umat Islam. Terus asal meninggal ganti anak, asal meninggal ganti kerabat. Jadi mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Umat ini dipimpin atas dasar dinasti, sistem dinasti. Meninggal ayah, anak ganti, meninggal ayah, ganti, anak ganti. Nanti digulingkan lagi dengan Abdullah, bukan Abdullah, dinasti Abbasiyah, panjang ini. Baik, kemudian ini yang pertama, ciri kata Allah orang beriman yang sejati adalah punya sifat yusiluna ila man asana ilaihi, berbuat baik kepada orang yang sekalipun dulu pernah berbuat buruk kepada dia. Yang kedua, wa yasiluna man qata'ahu. Ciri sifat mereka yang kedua, mereka tetap menyambung tali persaudaraan sekalipun orang itu telah memutuskannya. Nah, ini yang memang yang disebut oleh Nabi yang laisal wasil bil mukafi walakin al-wasil man quti'a rahimuhu wasalahu. Orang yang dikatakan menyambung tali persaudaraan, orang yang menyambung silaturahim itu adalah siapa? Bukan al-mukafi. Siapa mukafi? Mukafi itu kalau saudaranya nyambung saya nyambung, kalau dia putus saya putus juga. Nah, itu kan itu tidak mengerti anggap menyambung tali persaudaraan. Tidak hanya nyambung tali persaudaraan, nyambung. Ada saudara yang memutuskan, ada dia memutuskan duluan, maka saya putuskan. Tidak dikatakan orangnya, dan dikatakan orang yang menyambung tali silaturahim. Tetapi kata Nabi yang betul-betul dikatakan orang yang menyambung tali persaudaraan, tali silaturahim adalah man quti'a rahimuhu wa salat. Ketika saudaranya sengaja memutuskan tali persaudaraan, dia berupaya untuk menyambungnya.
Tantanglah, terserahlah saudara-saudara upaya memutuskan, tapi dia tetap berupaya untuk gimana caranya balik lagi, sambung lagi. Jangan sampai makin diajak berputusan. Buat menyambung balik tali persaudaraan. Karena termasuk dosa besar itu Bapak Ibu memutus tali silaturahim. Itu dosanya luar biasa besarnya itu. Ya, terutama dengan kerabat itu. Jangan sampai kita ada kerabat dari persaudaraan kita itu yang sengaja diputuskan. Kalaupun dia sengaja putuskan tapi kita sudah upaya, itu urusan dosa dia. Jangan kita ikut-ikutan dia putuskan, kita putuskan dia sama dia. Tapi sama-sama putuskan, dia tidak. Nabi sampai bersabda, "Qatilur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah." Orang yang sengaja memutus tali persaudaraan dengan memang alasan tak ada, pokoknya alasan apapun memutuskan tali persaudaraan ada. Pokoknya memutuskan tali persaudaraan itu tetap haram. Mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah, orang ini terlaknat walaupun matinya mati dalam Ka'bah. Mati dalam Ka'bah ya Allah. Mati aja dalam masjid Al-Aqsa sudah keren kan? Masalahnya mati, itu sudah hebat. Ini tidak matinya dalam Ka'bah. Tapi punya amalan memutuskan qatilur rahim, memutuskan tali persaudaraan, maka Nabi katakan mal'unun, tetap terlaknat. Dan ini riwayatnya sahih Bapak Ibu. Imam Ibnu Hajar menceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau menceritakan ada orang kaya. Saudara kaya ini dia haji. Jadi saudara kaya ini dia haji, bawa juga 1000 keping emas. Karena haji manasik, dia mikir, wah duit ini jangan dia dibawa untuk ke manasik. Tanya-tanya, di Mekah ini siapa ya yang kira-kira terkenal amanah yang bisa saya titip duit ini? Banyak yang saya 1000 keping emas, alfa dinar, 1000 dinar. Jadi bilang, oh di sini ada satu orang soleh, orang amanah. Orang soleh, orang amanah, terkenal soleh, terkenal amanah. Pokoknya aman. Pokoknya kalau dia ke dia aman, dia terkenal amanah. Maka datang dia. Oh, orangnya yang soleh. Masya Allah. Ketika itu dititip, Tuhan, ini saya bawa duit banyak. Saya mau haji, cuman saya bawa duit mungkin nanti kalau saya manasik saya mau titipin duit, saya titipkan kaya. Oh ya, diambil begitu 1000 keping emas. Nah ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, ringkas cerita dari Ibnu Hajar Al-Haytami, maka selepas selesai menunaikan ibadah haji, si orang soleh yang terkena amanah tadi meninggal rupanya. Meninggal ya, kemudian didapati orang itu sudah meninggal, tanya ke kerabatnya, anak-anaknya, orang rumah si orang soleh ini. Wahai ahli waris si mayit, ini pernah nggak di antara kalian itu diceritakan oleh orang tua kalian, dia itu ada orang yang duit 1000 dinar kepada dia? Oh, ada cerita. Langsung dia bingung, ya Allah, gimana caranya supaya duit saya kembali? Maka solusinya menghadap ulama-ulama Mekah. Diceritakan, nih saya punya masalah, duit saya dititip orang soleh, orang yang terkena amanah, dia meninggal. Keluarganya ada yang tahu gimana caranya solusinya, wahai para ulama, supaya duit saya kembali. Kata para ulama, gini saja. Menurut keyakinan sebagian ulama dan para sahabat, itu orang kalau meninggal, ruh orang soleh itu kumpulnya di sumber Zam-Zam. Kumpulnya di sumber Zam-Zam. Nah, nanti malam kamu datang ke malam ke sumber Zam-Zam. Datang, panggil nama dia. Kalau memang dia di situ pasti dipanggil langsung jawab. Nanti tanyalah ke dia. Tanya ke dia di mana dia simpan duit kau. Langsung betul tengah malam datang itu bersama dipanggil. Bulan dan jawab, bulan dan jawab. Sampai 3 kali dan jawab. Cerita ke ulama besoknya. Wahai para ulama, dan ada dia jawab. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saudaraku tidak di situ berarti saya khawatir ruhnya dikumpulkan oleh Allah bersama ahli neraka di Yaman, sumur Barbud. Nabi pernah menceritakan sumur Barbud ini. Bahkan ada mengatakan sumur Barbud itu muamannya ke mulutnya neraka jahanam. Baqrah Barbud terkenal bau
baunya menyengat busuk. Maka dia berangkat ke sana. Nanti kamu cari dia sana, jangan-jangan dia di sana, karena ada di sana. Ada duit 1.000 dinar, berangkat dari Mekah ke Yaman. Berangkat ke Yaman, tanya orang Yaman, di mana ke sumur Barhut, disebut di sini. Maka malam harinya datang ke situ. Datang ke situ betul. Malam hari dipanggil, pulang, langsung jawab, ya, saya di sini. Tak panjang-panjang lagi dia, langsung tanya, wahai bulan, di mana duit saya kemarin dari kamu? Saya dititip. Oh iya, duitku memang tak saya ceritakan dengan siapapun, sampai dengan anak istri saya pun saya ceritakan. Duitku saya timbun di depan pekanan rumah saya. Saya timbun, saya tanam, ada di dekat rumah saya pun kamu cari lagi. Oh ya sudah, saking dia amanahnya. Anak bininya pun dikasih tahu. Karena kalau dikasih tahu anak bininya langsung bisa berpotensi bahaya. Diambil sekeping, tidak ada yang tahu. 1.000 kuping emas. Maka ketika itu langsung dia tanya, wa itulah manladhi anzalaka hahuna wa qad aqulu bikal khair. Wa itulah, kamu kenapa di sini? Sedangkan aku banyak kamu orang baik, kamu kan orang soleh. Ternyata kok kamu malah di sini? Maka dia menjawab, ya, aku memang dikenal orang soleh, walakin kanat li ukhtun faqirah hajartuha wa la ta'tu 'alaiha fa aqabani Allah bi sababi dzalik. Hanya saja aku seumur dulu waktu masih hidup di dunia, aku punya saudari perempuan, ukhtun faqirah. Aku punya adik perempuan atau saudari perempuan, hajartuha. Yang aku diamkan adikku itu dan pernah aku tegur-tegur, memutuskan persaudaraan dengan dia. Wala taqtu'alaiha, dan aku tidak mengasihani dia sedikit pun. Fa'aqabani Allah bisababi dzalik, sebab perbuatanku itulah aku dihukum oleh Allah di sini bersama orang kafir. Ada orang soleh cuma punya masalah, memutuskan dari persaudaraan, memutuskan dari bersaudara. Maka jangan sampai kita dalam kehidupan ini sengaja memutuskan dari persaudaraan. Kalaupun ada kenapa dia memutuskan dari bersaudara, ya sudah, kita tetap ada upaya menyambung. Urusan dia menghindar dan mau mendekat dan mau lagi menyambung, itu urusan dia lagi. Kita sudah berusaha, yang penting kita ada keinginan dan memutuskan dari bersaudara. Karena memang itulah sejatinya kata Nabi yang dikatakan menyambung dari bersaudara. Ketika kawan yang memutuskan, dia tidak usaha nyambung. Tapi kalau kawan yang putus dia putus, kalau kawan yang nyambung baru nyambung, ini bukan. Ini dikatakan menyambung dari bersaudara. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk menjaga tadi bersaudara. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah orang beriman wa yukallimuna man hajarahu. Mereka tetap berbicara kepada orang yang mendiamkan mereka. Jadi memang tidak boleh lebih. Bahkan dalam hadis haram hukumnya hajar. Hajar itu pakai jimroh dan pendek bacanya. Kalau hajar lain, kalau hajaroh itu hijrah. Jadi kalau hajaroh itu artinya mendiamkan saudara muslim. Dan diajak bercakap lagi, didiamkan. Dan didiamkannya itu bukan karena sebab yang dibenarkan. Nabi bersabda, la yahilu lil muslimin ayyahjur Allahu fawqa thalath. Tidak boleh, tidak halal saudara muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau di bawah 3 hari masih boleh. Awalnya dia berteguran, kemudian ada snack, dan snacknya itu hanya bersifat pribadi, bersifat duniawi. Maka haram melebihi 3 hari, berdiam-diaman dan bercakap. Berdiam-diaman. Walaupun sebagai ulama memperbolehkan kalau ada unsur tarbiyah. Tarbiyah adalah pendidikan untuk supaya memberi efek jerah. Dan ini tentunya ada nilai kebaikan, bukan karena soal masalah pribadi. Nabi Muhammad pernah melakukan itu. Nabi Muhammad pernah mendiamkan sahabat 3 orang. Waktu peristiwa perang Tabuk ada 3 sahabat, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, kemudian Hilal bin Umayyah. 3 sahabat ini karena ada ikut perang Tabuk, dan alasannya bukan alasan syar'i, orang yang kuat mampu perang, tapi sengaja ikut gara-gara sibuk ngurus, ada yang sibuk ngurus pohon kurma. Dan ikut perang itu bukan karena ada usul,
Akhirnya kata Nabi, dihukum orang ini 50 hari dan tidak diajar cakap. Jadi setiap ketemu orang ada pada apa dia? Assalamualaikum, jadi jawab salam. Betul-betul didiamkan oleh Nabi. Nabi kasih bicara. Inilah resikonya kalau berani main-main, berani bersantai-santai dengan perintah Allah urusan jihad. Waktu itu disuruh pulang kampung, 3 orang ini ikut. Silakan dibuka di surah At-Taubah ayat 118. At-Taubah 118 itu cerita keuangan pada satim dari dapur ibu. Ada 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, kemudian Hilal bin Umayyah. Karena dia ada ikut perang tanpa uzur, akhirnya sama Nabi dikasih tarbiyah, pendidikan, didiamkan sama Nabi supaya dia jerah. Jadi tidak apa kalau untuk pendidikan dengan anak kita diamkan lebih dari 3 hari, tujuannya untuk mendidik dia karena mungkin ada perbuatan dia yang perlu diluruskan. Tidak apa, guru dengan murid, dia itu melihat sikap juga. Kalau anaknya masih kecil belum paham, didiamkan paham ya, nanti malah terkena mental. Ini artinya anak kita yang mungkin ngerti kalau didiamkan itu dia paham, oh di ayat lagi marah ini. Berarti perbuatan saya itu harus ada yang perlu dikoreksi, yang perlu diperbaiki. Tapi kalau anak yang belum ngerti, didiamkan, diajak pemain, tidak mau, diajak bercakap, dan diomeni, dan dikubis, nanti takut kena mental, malah rusak malah. Nah, masalah. Jadi mendiamkan orang lain kalau ada unsur yang diizinkan saja seperti untuk mendidik itu boleh. Tapi kalau tidak untuk mendidik dan ada alasan yang di belakang agama, cuma kena tersinggung urusan pribadi dan duniawi, kok didiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari, hukumnya haram. Maka naudzubillah dalam riwayat yang lain Nabi bersabda itu, "Faman hajara fawqa sanas, faman tadakhalna." Siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kok ternyata matinya masuk neraka. Ini ada dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Rajab dalam kitab Mishkatul Masabi. Tidak boleh mendiamkan saudara muslim lebih dari 3 hari. Kalau memang sebabnya itu urusan pribadi atau urusan gesekan sosial biasa. Tapi kalau ada urusan yang lain itu beda cerita. Ya, beda cerita. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir adalah wayuqimuna man ahanahu. Orang beriman itu tetap memuliakan orang yang tidak memuliakan dia. Jadi kan Allah negur orang-orang Bani Israil, kamu itu aneh. Kalau orang memuliakan kalian, baru kalian muliakan. Tapi kalau tidak memuliakan kalian tidak mau memuliakan dia. Ada yang seperti itu kata Allah. Orang beriman yang betul itu, mereka tetap memuliakan siapapun. Bahkan orang yang tidak memuliakan dia pun akan dimuliakan. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu masyhur tidak punya tetangganya kurang ajar. Apa kata tetangganya? Wah itu nanti malam datang itu ada acara dikit, keduri namanya, keduri. Datang Imam Ahmad, udah sampai buka pintu Imam Ahmad, pintu itu sengaja ditutup, pun pergi. Nanti besok undang lagi. Maaf, kemarin saya salah. Malam ini datang lagi ke rumah saya undang. Datang lagi Imam Ahmad. Pas depan pintu, ditutup lagi. Balik lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai 3 kali. Ketiga sampai 3 kali Imam Ahmad itu wajahnya tak berubah. Coba kalau kita gitu. Sudah saya orang sudah. Kalau ada petinju, ini main-main namanya. Imam Ahmad dah. Maka ditanya, baik, kenapa engkau mau saya undang? Sementara saya nyakitin kau. Wahai Imam, apa kata Imam Ahmad? Saya memang diundangkanku bukan karena urusan saya dengan kamu. Ini urusan saya dengan Allah. Karena Allah yang nyuruh memuliakan tetangga. Kamu itu tetangga saya. Urusan kamu seperti itu urusan kamu. Saya itu hanya tuntutannya memuliakan tetangga. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jawab. Ciri-ciri orang beriman pada Allah dan hari akhir memuliakan tetangga. Maka saya karena memuliakan tetangga, saya tidak peduli bagaimana sikap kau. Jadi itulah contoh ulama-ulama terdahulu dalam bersikap kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah